Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita ketemu lagi nih sama Ibu Neng. Pastinya melanjutkan pembelajaran sosiologi pertemuan kedua, part 2. Oke? Nah, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran sosiologi selanjutnya, Ibu mengingatkan kembali kalian untuk absen. Yang belum absen, jadi tolong absen terlebih dahulu ya. Oke. Nah, yang belum bangun, segera bangun, ikut pembelajaran sosiologi saat ini ya. Ketemu dengan Bu Neng. Oke, kita akan mengulas dulu nih sebelumnya tentang materi kemarin, yaitu tentang perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini kemarin kita sudah coba ya untuk menjelaskan tentang apa itu perubahan sosial. Nah ya, kemarin kita membahas tentang apa sih perubahan sosial. Nah, kita sudah tahu nih, perubahan sosial adalah segala sesuatu yang berubah di masyarakat dulu dengan sekarang itu berbeda. Nah, itu yang disebut dengan perubahan sosial. Nah ya. Terus kemarin kita juga belajar tentang, kalau nggak salah, ciri-ciri ya, ciri-ciri perubahan sosial. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Ya, kemarin juga kita membahas tentang menurut teori ya kalau nggak salah, tapi baru menurut ahli ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama adalah berdasarkan prosesnya, berdasarkan ukuran perubahannya, berdasarkan sifat perubahannya, berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran arahannya, dan berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Oke, kita bahas satu persatu. Oke. Nah, untuk berdasarkan prosesnya itu terbagi menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan atau yang dikehendaki, dan perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Oke? Nah, perubahan yang direncanakan itu biasanya lebih kepada yang sudah direncanakan. Misalkan contoh KB. KB adalah salah satu perubahan yang direncanakan. Terus yang kedua ada pembangunan jalan, pembangunan gedung-gedung, itu juga bisa termasuk ke dalam perubahan yang direncanakan. Nah, kalau kebalikannya, perubahan yang tidak direncanakan, ini perubahan yang memang tidak diinginkan gitu. Misalnya terjadinya karena adanya bencana dan akhirnya harus berubah gitu ya. Tidak direncanakan. Contoh misalnya kayak sekarang nih, misalnya banjir. Gara-gara ya, karena adanya banjir, daerah tersebut akhirnya misalnya lebih membersihkan lagi, lebih rajin lagi membersihkan lingkungan. Nah, itu termasuk ke dalam perubahan yang tidak direncanakan. Jadi mereka tadinya kotor gitu ya. Atau misalkan gempa bumi, tsunami, itu adalah perubahan yang tidak direncanakan. Akibatnya akan terjadi perubahan gitu ya. Nah, contohnya nih, perubahan ini ya, berdasarkan fenomena pada gambar ini termasuk ke dalam perubahan yang tidak direncanakan. Misalnya, jalan tol ini tadinya tidak direncanakan karena ada jalanan rusak yang membuat hal itu retak atau apa gitu ya, dan akhirnya diperbaiki. Lalu ada perubahan berdasarkan ukuran. Nah, di sini ada perubahan kecil, perubahan besar. Nah ya, perubahan kecil dan perubahan besar. Kalau dilihat dari gambarnya di situ, pasti kalian akan lebih paham dengan bilang bahwa ini lebih kepada perubahan yang tidak terlalu berdampak besar. Itu disebut dengan perubahan kecil ya. Jadi perubahan kecil adalah perubahan yang tidak berdampak besar. Contohnya kayak misalnya fashion. Fashion juga termasuk ke dalam perubahan kecil ya, tidak besar. Contohnya misalnya lagi musim baju gitu ya. Tapi nggak berdampak ke semua orang gitu. Hanya sebagian komunitas atau sebagian masyarakat yang agree with perubahan tersebut gitu ya. Tapi kalau misalkan yang lainnya tidak gitu, nggak sampai gini ya. Gara-gara nih misalkan lagi viral nih, pakai behel. Terus gara-gara banyak-banyak orang-orang pakai behel, terus harga cabai naik, ikut naik kan enggak gitu ya. Jadi perubahan kecil adalah perubahan yang hanya berdampak sedikit ya. Selanjutnya ada perubahan besar. Ini perubahan besar ini perubahan yang berubah
secara luas sistem sosial. Contoh ya kayak misalnya apa ya? Bencana alam juga bisa termasuk ke dalam perubahan besar ya. Atau perubahan kurikulum. Atau kayak misalkan perubahan tidak boleh ada UN. Tidak dihilangkan UN. Itu pun akan berdampak besar ke sistem efek pendidikan gitu ya. Nah, tetapi kalau yang kecil contohnya bisa mode rambut, mode hijab, itu termasuk ke dalam perubahan kecil. Oke, yang ketiga itu ada perubahan berdasarkan sifatnya. Nah, kalau sifatnya itu ada perubahan struktural, ada perubahan proses. Nah, perubahan struktural itu lebih kepada lembaga sosial masyarakat struktural. Saya gini, pergantian presiden, pergantian lurah, pergantian RT, kepengurusan itu akan merubah sistemnya gitu ya. Lalu ada perubahan proses. Biasanya proses ini adalah perubahan yang tidak terlalu berpengaruh juga ya, tetapi kayak berjalan gitu. Proses itu pun berubah gitu. Misalnya gini, karena sekarang lagi ada corona nih, di sekolah BEMON ini menuju proses gitu. Proses bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah gitu ya. Belajar di rumah, memakai masker ya. Nah ini pemilihan presiden salah satu adalah perubahan struktural, merubah gitu ya. Lalu ada perubahan berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran arahnya. Itu ada perubahan progres dan perubahan regres, ya. Apa sih Bu? Oke. Apa sih Bu perubahan? Oke, kita ulang ya. Perubahan regres gitu ya. Oke. Nih kita lihat. Oke. Perubahan regres. Regres itu berarti perubahan yang ada kemajuan gitu ya. Ada kemajuan di situ. Ada kemajuan di situ yang terjadi itu. Misalnya karena adanya apa ya? Misalnya karena adanya presiden baru gitu. Terus presiden itu bagus gitu kinerjanya, maka ada progres gitu misalnya. Atau di BMO nih karena ada pemberlakuan poin, maka yang datang terlambat berkurang, berarti ada progres. Lalu ada regres. Regres ini justru kemunduran, misalkan gini. Ada IT, misalkan adanya fasilitas teknologi bukannya jadi kemajuan, justru malah jadi kemunduran bagi para siswa karena banyak menonton hal-hal yang tidak bermanfaat atau banyak bermain games. Itu juga salah satunya perubahan yang regres gitu ya, mengalami kemunduran. Atau kayak sekarang nih, banyak anak muda sekarang yang tidak hormat sama orang tua gitu ya. Kalau zaman dulu kan kita bisa lihat ya, anak-anak muda tuh kalau ketika ada orang tua tuh sopan, santun gitu ya. Karena sekarang kan lebih cuek gitu ya, lebih tidak responsible gitu terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, ada juga nih berdasarkan kecepatan berlangsungnya, itu ada perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Nah, evolusi ini adalah perubahan yang berjalan secara lambat. Nah, dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya nih dari zaman penjajahan Jepang sampai kemerdekaan itu mengalami perubahan evolusi. Perubahan yang sangat lama gitu ya, long. Tetapi ada juga perubahan revolusi, yaitu perubahan yang sangat cepat. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa adanya perubahan-perubahan cepat. Contohnya kayak misalnya fashion, lifestyle, dan hal-hal yang gak butuh lama gitu untuk perubahannya ya. Seperti itu. Misalkan sekarang lagi tren Korea, bisa aja nih nanti tren Melayu, seperti genre musik dan itu tuh termasuk ke dalam perubahan yang sangat cepat berlalu. Atau bentuk handphone ya, handphone kita baru beli nih iPhone sekian, tahu-tahu itu aja belum 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 habis kita ngutak hati gitu ya, sudah keluar lagi iPhone baru gitu ya. Nah itu mungkin ya tentang sedikit materi hari ini, yaitu tentang bentuk-bentuk perubahan gitu ya. Nah ini bentuk-bentuk perubahan ini
Oke, bentuk-bentuk perubahan ini yang kita bahas hari ini, karena berarti kita sudah mengerti nih, pengertian perubahan sosial itu apa. Terus kita kemarin sudah belajar juga ada beberapa ahli yang mengatakan tentang perubahan sosial itu apa. Dan bahkan kalian sudah mengumpulkan tugas ke ibu tentang apa itu perubahan sosial, betul ya? Terus lagi kalian hari ini belajar tentang materi bentuk-bentuk perubahan sosial gitu ya. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial ini Ibu harap kita bisa memaknainya. Jadi intinya perubahan itu ada perubahan besar, kecil, evolusi, revolusi, atau cepat atau lambat ya. Direncanakan, tidak direncanakan, regres, progres ya. Selanjutnya ada struktural, ada proses. Nah, itu adalah salah satu bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, oke. Untuk mempertajam kemampuan kalian dalam memaknai apa yang sudah Ibu jelaskan, ada tugas di Google Classroom. Kalian boleh cek dan kalian kerjakan. Ibu tunggu sampai hari Kamis jam 12, jadi malam Jumat ya, sampai malam takbir Idul Adha. Ibu tunggu tugas itu dikumpulkan melalui Google Classroom. Seperti itu sayang, ya. Nah, Ibu rasa kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dimengerti, kalian boleh tulis di komentar YouTube Ibu ini. Kalian bisa tulis di komentar atau tulis di komentar di Google Classroom juga nggak masalah. Nanti Ibu akan berusaha untuk menjawabnya. Oke, Ibu harap tidak terlalu sulit materi perubahan sosial ini. Kita bisa sharing, bisa melihat sekeliling. Memang kalau perubahan sosial itu sangat tidak terlalu sulit ya kita memaknainya. Contohnya nih, dalam diri kita nih, perubahan sosial yang terjadi pada ibu. Misalkan dulu ibu tidak berjilbab, sekarang ibu berjilbab. Dulu ibu belum menikah, sekarang ibu sudah menikah. Walaupun perubahan sosial itu kan melembaga ya, menyeluruh. Walaupun kita bisa mengidentifikasi diri kita juga sebagai perubahan sosial ya, kan karena kita agen perubahan sosial juga. Kita bisa loh seperti itu ya sayang ya. Oke, mungkin ibu nggak banyak ya untuk hari ini. Kita akan lanjut lagi nanti materi selanjutnya tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Ingat ya, jadi kalian sudah punya 2 tugas dengan ibu. Yang pertama adalah tugas pengertian perubahan sosial. Lalu yang kedua ada tugas ini, yang sekarang. Kalian analisis gambar di Google Classroom, terus kalian ketik di Word, kalian kirim lagi ke Google Classroom, bikin satu paragraf menurut kalian, termasuk ke dalam bentuk-bentuk perubahan sosial. Tadi perubahan sosial apa? Gitu ya. Oke sayang. Oke, jika ada Ibu tunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan, walaupun Ibu terbata-bata gitu ya, karena agak kikuk juga gitu mengajar tanpa tatap muka gitu ya. Tapi Ibu harap kita bisa lebih ikhlas, lebih menjalaninya, lebih enjoy lagi gitu ya ke depannya, karena bagaimanapun kita tidak bisa memaksakan keadaan untuk kalian hadir ke sekolah. Oke. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan banyak keluar, jangan berkumpul lebih dari 7 orang, ikuti protokol kesehatan, pakai masker, oke? Jangan lupa selalu jaga kebersihan. Terima kasih untuk partisipasi hari ini, kalian mau menyimak pembelajaran sosiologi hari ini. Ibu harap ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. You sing it, hey mama, don't stress your mind. We